Assalamualaikum Mbak, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tak mengganggu pula. Nama silaturahmi ini kapan pun bisa kita buka. Selama kita ni masih sehat ya. Boleh saya duduk Pak? Ada yang saya pengen bicarakan nih dengan Bapak. Boleh. Lanjut. Ya Kita Pak, ya ini Pak, sedang sharing. Inilah manfaat buat kita. ya Pak, ya Pak. Ini saya ini ada sedikit masalah dengan anak murid saya. Anak-anak tuh kalau dalam pembelajaran tuh kurang lah dalam motivasi dia tuh kalau udah belajar nih Pak, macam mana lah cerita nih Pak anak-anak kita nih. Begitu Pak ya. Hmm. Menurut Bapak ni, apalah yang menjadi tantangan besar ini dalam memotivasi siswa di kelas, khususnya saat ini, menurut Bapak. Apalah, Bapak pikir apa yang menurut Bapak menjadi tantangan terbesarnya? Kalau menurut saya sih Pak, anak-anak nih zaman sekarang lah, udah generasi-generasi baru nih, itulah. Kalau dalam pembelajaran itu dia lebih tertarik kepada teknologi-teknologi kayak pakai HP, laptop, penggunaan media-media sosial, kayak gitulah Pak. Karena mereka tuh nganggap pembelajaran tuh harusnya udah langsung masuk ke kehidupan tuh. Jadi belajar langsung diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk motivasi belajar yang lain-lain tuh berkurang lah itu Pak. Jadi itulah saya nih agak ke Bapak. Jadi gitu Pak ya. Jadi ya mungkin karena ada faktor yang sama. Jadi menurut Bapak nih ada nggak kira-kira perubahan signifikan dari tahun ini eh, atau tahun sebelumnya? Kalau memang ada apa penyebabnya gitu. Kalau memang ada perubahan signifikan di kelas itu terkait dengan motivasi belajar siswa Pak. Kira-kira berapa itu ada nggak tahun kemarin dengan tahun ini? Maksudnya tahun sebelumnya. Jadi kalau menurut saya itu Pak, perubahan-perubahan itu untuk motivasi belajar dari tahun sebelumnya ke tahun yang sekarang ini pasti ada lah Pak. Karena tahun makin tahun, hari makin hari, tetap menurun lah gaya-gaya anak-anak untuk motivasi belajar. Jadi itulah dia. Jadi karena tuntutan apa nih? Nilai-nilai akademik, tuntutan tugas-tugas yang makin tinggi. Jadi waktu-waktu luang untuk mereka tuh itulah berkurang lah. Masuk motivasi belajar mereka tuh kayak gitu. Jadi tuh kegiatan belajar yang mereka suka itu sedikit. Nah itulah gitu Pak. Tapi kalau dipikir nih, bagaimana dah suasana belajar di kelas Bapak sekarang ini? Ada tidak suasana yang mendukung? Ada tidak suasana yang menghambat aktivitas belajar siswa itu? Karena ada memang Pak, kadang ada suasana yang mendukung untuk anak termotivasi, tapi ada juga menghambat motivasi belajar siswa. Bagaimana tuh suasana belajar di kelas Bapak sekarang? Ada enggak seperti itu? Kalau kalau dari suasana belajar sih Pak, saya rasa sih memang udah efektif sih, kondusif lah. Dikatakan kondusif, ya memang dalam pembelajaran itu anak-anak tuh setiap kelas kan pasti ada satu dua orang yang mungkin menjadi apa ya, menjadi biang kerok, tapi nggak bisa kita kasih tahu biang kerok. Jadi anak-anak Oh, itu pasti ada usil ya Pak, usil gitu. gitu, Pak. Jadi mengganggu temannya. Itu yang buat jadi kalau udah temannya serius, dia menyerah. Dia udah selesai atau dia buntu pikirannya nak ngajukan soal
susah, mulai dia ganggu kawan. Nah, itu yang buat jadi konsentrasi kawan-kawan kita, kawan-kawan dia tuh terganggu. Mulai dah hilang cerita belajar. Lalulah dia berhubung bermain. Lalu buyar pula tujuan utama Ah, belajarnya. itulah dia. Iya, iya. Tapi menurut Bapak nih, ada nggak faktor? Kita ini kan kalau kita bicara faktor waktu kita di belajar kan sama-sama. Ada faktor internal, ada faktor eksternal kan gitu, Pak. Iya, iya, Pak. Kira menurut Bapak nih ada nggak faktor internal nih yang mempengaruhi motivasi belajar siswa? Karena misalnya minat dia, kepercayaan dirinya gitu, yang bisa mempengaruhi motivasi belajar dia. Dan enggak tuh kira-kira dari dampak yang seperti itu pengaruh dari faktor internal itu. Ya bisa Kalau mempengaruhi motivasi belajarnya masih. iya. Kalau untuk pengaruh-pengaruh internal itu, itulah dia, Pak. Kalau dalam suatu pelajaran itu sangat pengaruh yang besar. Sangat besar pengaruhnya itu, Pak. Itulah dia. Jadi pelajaran yang disukainya, mulailah dia semangat belajar. Tapi kalau udah kena pelajaran yang tak suka, udahlah, mulailah dia kacau pikirannya. Oh, sini lagi, Pak, tujuan pembelajarannya itu dah. Kalau tujuan pembelajarannya kena di hati dia, mulailah dia tujuan pembelajarannya itu bisa lah untuk dia diterapkan langsung. Lalulah semangat. Tapi kok udah tujuan pembelajaran dari apa yang dipelajarinya itu ngacau, misalnya tidak sesuai dengan hati dia, hilanglah dia rasa percaya diri, dan mulailah menjadi faktor penting yang untuk mempengaruhi pembelajaran. Itulah dia, Pak, faktor internal aja. Jadi dari diri dia, kalau memang suka pelajaran itu, tujuannya, ada semangat. Tapi kalau tidak suka, dah hilanglah dah semangat. Jadi dia itu seakan-akan mana yang dia suka maka akan timbul termotivasi sendiri gitu Pak ya. Iya. Kalau ada pelajaran dibaca yang dia masuk, dia termotivasi sendiri internal gitu ya. Betul Pak ya. Dia murid kegiatan yang bimbing. Selama kita bimbing baik, kalaupun ada bimbing, ada motivasi alhamdulillah mereka. Tadi itu kata Bapak itu masih agak ada di apa yang disuka tidak ada. Daripada dia tidak suka. Kalau kita pula yang tak enak saya. Itu internal. Kalau faktor eksternalnya Pak, misalnya dari luarnya, ada enggak yang mungkin mempengaruhi motivasi belajar nih? Misalnya di lingkungan keluarga, atau teman dia, teman sekolah lah, teman sebaya, atau metode pembelajaran yang dipakai oleh guru. Ada nggak pengaruh? Itu kan termasuk yang bisa melangsungkan motivasi murid terus apa? Kalau faktor eksternal itu, Pak, jelas. Kalau memang dari keluarga sangat besar tuh, Pak. Dari teman-teman dia juga besar, karena lingkungan sejawat atau lingkungan masa dia kan sesuai dengan umur dia. Jadi pengaruhnya itu nomor 2 dari internal itulah dia. Tapi kalau memang dukungan itu diberikan kepada dia, seperti orang tua mendukung, anak-anak teman-temannya mendukung dalam pembelajaran di sekolah, itulah dia faktor eksternalnya yang sangat bagus tuh. Jadi pengaruhnya teman sebaya itu cukup besar lah kalau teman sebaya. Terutama bagi anak usia remaja, itu tuh Pak, faktor eksternal. Keluarga tentu juga, teman sebaya bagian penentu juga gitu ya, motivasi eksternal. Ya, berarti mereka itu
Terkadang pun oleh dua-duanya orang tua dan sebagainya atau salah satu gitu ya. Jadi itu diberikan tantangan tersendiri. Terus ada enggak kira-kira Pak nih? Apakah ada nih mata pelajaran tertentu yang siswa merasa lebih sulit untuk mengatasi ini? Atau enggak tuh? Mengapa ya? Kan ada tuh, kalau saya nih merasa lebih sulit itu dalam menghadapi urusan-urusan yang sifatnya susah bagi saya sendiri. Kalau bagi orang macam bahasa Inggris itu susah langsung saya. Tapi bukan motivasi. Nah, bagaimana dengan beberapa ada Kalau seperti itu menjadi gitu. ada Pak, kalau materi-materi pembelajaran, kalau pelajarannya tetap ada lah. Terutama matematika yang hitung-hitung algoritma itu udah mulai dah pusing lah pala dia. Udah mulai dah berkurang. Campur ngantuk apa, dah lah. Tak bisa. IPA juga Pak, kalau udah mikirkan apa? Atom, nama-nama apa tuh? Nama-nama material ibaratnya yang seng kodenya apa tuh Iya betul. tangga kode tuh itulah dia karena bagi mereka tuh hendak diterapkan ke sehari-hari jadi ya jelas sulit dipahami kalau benda matematika algoritma apa itu kode-kode atom dah lah. Jadi mereka nganggap tuh ndak jelas kata mereka. Apa nih Pak? Iya, itulah dia Pak. Tapi kita kan gitu Pak. Sebagai gurunya paling tidak cari solusi strategi terbaik untuk mereka. Kan gitu Pak. Kita berusaha cari solusi. Saya kira Bapak nih, ini strategi pembelajaran apa lah yang sudah Bapak coba atau Bapak implementasikan sekarang ini yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada enggak usaha Bapak itu solusi Kalau menurut saya Pak strategi itu Pak udah banyak lah saya coba Pak. Macam-macam strategi menggunakan pembelajaran yang media yang menarik tuh, terus tugas-tugas kelompok, terus ngadakan kuis yang menyenangkan dia. Cuman tak ada lah kita kasih hadiah kemana karena kita kan tak bisa kan masih ya. Kalau tiap hari ngasih kuis hadiah bangkrut gitu Pak. Maka dari itulah. Jadi dengan coba ngubah-ngubah media pembelajaran untuk mereka seperti itulah Pak. Strategi saya untuk nyoba meningkatkan motivasinya itu. Dari sekian banyak yang Bapak coba ini, apa yang menurut Bapak efektif dalam memotivasi siswa yang Bapak coba Pak Gadi, ada enggak yang menurut Bapak efektif dalam memotivasi siswa? Menurut saya yang paling efektif itu itulah ketika mereka pelajaran itu yang dianggap bisa diterapkan pada kehidupan mereka tuh untuk sehari-hari seperti ngitung, tapi tidak ngitung yang kayak algoritma Pak, ngitung yang kayak kita pergi ke pasar beli 5.000 bayar 20.000 baliknya berapa seperti itu mereka suka, tapi untuk tingkatan anak SMP kan tidak bisa kayak gitu juga Pak. Jadi memang selama kita ngasih pembelajaran tuh kalau pujian apa apresiasi atas prestasi mereka tuh memang perlu, tapi tidak boleh sering kali. Itulah dia untuk efektifan itu Pak. Kayak gitu. Artinya paling tidak dengan timbul kesadaran diri sendiri Pak gitu ya. Yang timbul kenal ya. Iya.
Terus kira-kira nih apa yang Bapak lakukan nih sekarang nih agar pembelajaran lebih menarik, lebih relevan untuk siswa Bapak? Kalau untuk saya itu Pak ya, saya coba hubungkan lah pembelajaran ini dengan berita-berita sekarang nih. Untuk memang kalau memang agama ya memang kita hubungkan dengan berita-berita sekarang dengan siapa. Terus kalau untuk pembelajaran-pembelajaran yang lain tuh ya kita cobalah untuk contohkan dengan nyata dengan untuk kehidupan dia tuh sehari-hari. Kalau olahraga sih banyak sih kalau gerakannya untuk kehidupan hari-hari. Melibatkan memang dalam kegiatan proyek sih sebenarnya. Kalau proyek tuh mereka buat, mereka jual, hasilnya ya untuk mereka. Itu dia. Kalau memang langsung ke aksi nyata lah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berarti artinya mereka itu harus praktik juga bayar. Biar termotivasi. Olahraga sih gampang Pak. Mungkin Bapak kasih tahu ini juara atlet nih, jadi motivasi kalian. Ini Oh, pemenang Olimpiade kemarin nih. Siapa yang kemarin nih? Aku lupa sih. Ah, itu mungkin jadi narik media. Kan gitu Pak. iya. Terus nih kembali ke awal nih. Tadi kan ada faktor pengaruh motivasi eksternal ini, termasuk orang tua, teman sebaya. Nah, gimana nih Bapak? Bagaimana Bapak melibatkan orang tua untuk supaya bisa mendukung motivasi belajar siswa? Sudah tadi Bapak sebutkan salah satu pendukung faktor eksternalnya. Ya, bagaimana strategi Bapak untuk melibatkan orang tua? Kalau strategi saya sih Pak, sebenarnya kalau untuk orang tua ya jelas kita melakukan pertemuan terhadap orang tua. Lalu kalau untuk sekolah ya kita rapatkan memang 2 kali setahun untuk pertemuan pembagian raport. Namun kalau bisa sebaiknya saya rencana ini maunya eh, 2 bulan sekali lah ketemu dengan orang tua untuk memberitahu bahwa perkembangan belajar, motivasi-motivasi apa. Jadi kalau memang kita kasih tahu ke depannya nanti ada tugas apa kita kasih tahu orang tua juga mereka bisa bantu kan. Kalau memang berhubungan orang tua tetap di sekolah jadi pembelajaran lah untuk dia. Jadi orang tua pun bisa mengawasi lah mereka dalam menyelesaikan tugasnya. Itulah yang saya harapkan Pak. Iya, memang kita harus punya sifat komunikasi aktif dengan orang tua gitu Pak ya. Iya, ya, Pak. Makanya kita sebagai guru jadi jembatan lah gitu menghadap siswa kan orang tua. Tetaplah kalau seperti itu Pak. Karena kita yang nama kita kan mencoba masalah. Kalau kita hanya sendiri, karena tanpa limit orang tua, karena kita sebentar aja anak. Iya, Pak. Jangan dengan orang tua yang lama kan gitu Pak. Nah ini kalau lagi itu udah mantap, ciri-ciri apa nih kata yang dapat. Tadi bulan ini lah. Kalau minggu-minggu itu kelas di bulan ini untuk agar bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Apa nih rakyatnya Pak? Rencana tidak lanjut dari Pak. Ini Saya cobalah. iya. Kalau sekarang ini kan udah terlewat Pak, jadi kita hanya refleksi ya. Jadi untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya saya cobalah variasi-variasi metode pembelajarannya itu. Jadi mencobalah metode pembelajaran yang baru yang enggak hanya 1 hari ini kita tetap pakai metode ini, minggu depan pakai metode ini lagi enggak bisa. Jadi rencana memang kalau hari ini diskusi berarti minggu depan proyek atau produk.
Dan itu juga saya memberikan refleksi lah kepada anak-anak untuk pembelajaran hari ini, macam mana bagus kita ada atau senang kita ada. Nah, itu yang nanti saya coba lakukan apa untuk tindak lanjutnya. Udah sebagian berhasil enggak punya Bapak tuh kira-kira? Sebagian berhasil enggak kan? Nanti enggak semua, enggak semua berhasil, tapi sebagian pasti sakit kan gitu Pak. Ada sih Pak, kalau untuk peningkatannya. Iya. Kalau untuk peningkatannya itu berhasil lah tuh Pak, partisipasi mereka jadi bertambah kalau memang kita pakai diskusi, kalau proyek juga mereka semangat mengerjakannya. Jadi intinya metode-metode yang dirubah untuk bervariasi dalam pembelajaran itu saya lakukan tuh berhasil lah Pak. Jadi peningkatan nilai-nilai mereka dalam proyek, produk, itu meningkat lah Pak. Oh jadi itu menjadi ukuran Bapak ya, misalnya nilai ujian lebih baik, kemudian partisipasi dia, artinya jadi tolak ukur berdasarkan Bapak gitu ya, untuk meningkatkan motivasi belajar. Iya Pak. Jadi iya Pak, dilihat dari partisipasi siswa, semangatnya waktu dia belajar gitu ya. Iya. Nilai asesmen baik, kemudian perubahan sikapnya dari yang kata Bapak tidak gitu berarti gitu. Oh iya Pak, itulah termasuk semua lah tuh Pak. Karena dengan metode-metode baru, itulah jadi mereka lebih aktif, nilai bertingkat, sikap maupun berubah, kayak gitu Pak. Iya. Tapi memang mungkin yang lebih penting jadi apapun gitu di kita kalau tak bisa mas susah gitu. Untuk sementara ini kalau boleh tahu nih Bapak, bukan aku lah yang untuk Bapak agar bisa tetap semangat dari sekolah, dari rekan sejawat. Tujuan kita ini kan biar memotivasi siswa nih. Nah, itu tujuan kita. Bagaimana Bapak dukungan apa yang Bapak butuhkan dari sekolah? Saya memang untuk mencapai tujuan tadi. jelas Pak, dukungan yang perlu saya harapkan dari sekolah atau rekan guru lainnya itu yang jelas kalau sekolah ya sumber daya buku, kayak buku-buku pelajaran yang menarik lah, serta alat-alat peraga kayak yang modern, yang baru-baru lah nih alat peraganya. Nah, kalau untuk teman sih, kita sih teman guru lain sih atau rekan guru lain, mungkin saya minta ide-ide ya, ide-ide pembelajaran yang memang udah mereka desain dan mereka sudah mengalaminya atau berpengalaman lah dalam ide pembelajaran dalam metode-metode itu. Itu ya sih Pak. Jadi Pak ini mau atau ada kemauan membangun kolaborasi lah dengan teman sejawat, gitu Pak ya. Iya Pak. Iya, Pak. Dan itu perlu menurut Bapak kolaborasi dengan teman-teman. Saya memang sangat perlu itu Pak, kalau kolaborasi dalam peningkatan motivasi itu. Kalau nggak hanya saya sendiri, untuk rekan juga kita kan berbagi info atau ilmu kan, berbagi pengalaman lah ibaratnya. Jadi sangat perlu lah itu Pak, kolaborasi. Gimana Pak? Oke. Saya rasa cukup Pak ya. Iyalah Pak, makasih banyak nih Pak udah dengarkan saya ini. Sama-sama. Mohon maaf lah ganggu Bapak nih. Ya Pak ya, nanti kita ketemu lagi lah. Ya Pak, Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Oke.